Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa Zainab Ernawati binti Alam Yusuf dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana senilai Rp200 juta milik Nagasaki Wijaya. Dalam sidang pembacaan putusan sela yang digelar di Ruang Garuda II, Kamis tanggal 3 Juli tahun 2025, Ketua Majelis Hakim Antio Heri Susetyo menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima karena menyentuh pokok perkara. Menyatakan eksepsi yang diajukan terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak dapat diterima. Surat dakwaan jaksa telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga perkara layak diperiksa lebih lanjut, tegas Hakim Antio. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga putusan akhir. Adapun biaya perkara ditangguhkan hingga sidang tuntas. Tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Yang kedua, bahwa terdakwa tidak pernah diberitahukan secara resmi perihal melimpah perkara ke pengadilan maupun dari kepolisian dan kejaksaan dan surat dakwaan tidak diberikan sebelum sidang. Menimbang terhadap keberatan tersebut, majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup dari keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa sudah dinyatakan tidak diterima. Oleh karena keberatan penasihat hukum tidak diterima, maka pemeriksaan ini harus dilanjutkan, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengajukan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Zainab Ernawati binti Alam Yusuf tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1245/2025 Surabaya atas nama terdakwa tersebut di atas, hingga menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menurut kuasa hukum terdakwa mengatakan, untuk langkah selanjutnya kami akan mengajukan saksi yang meringankan dan kami akan membuat nota pembelaan. Langkah selanjutnya apa, Pak? Langkah selanjutnya ya tentunya nanti pada persidangan berikutnya kami akan mengajukan saksi yang meringankan dan juga kami akan melakukan pembelaan, membuat nota pledoi ya. Pak, sebelumnya nggak ada perdamaian Pak, atau ingin apa gitu mengembalikan atau apa RJ? Kalau dari pihak prinsipal kami atau dari pihak terdakwa itu sudah pernah dulu waktu di kepolisian melakukan itikat baik ya untuk menyampaikan kepada pelapor untuk inisiatifnya ada untuk mau mengembalikan. Tetapi yang terjadi pada saat itu masih nego, terus dari pihak penyidik langsung melimpahkan berkasnya ke penuntut umum. Jadi ininya belum sempat ini ya Pak ya? Nggak ada titik temu lah katakanlah ya. Kalau ngomong dari titik temu dari pihak pelapor sendiri sebenarnya sudah sepakat juga untuk melakukan perdamaian, gitu. Tinggal pelaksanaannya saja gitu dari saat ini. Untuk di persidangan ini apakah ada pelaksanaan untuk perdamaian Pak? Kalau dari pihak kami tentunya terbuka ya. Kami akan melakukan ya upaya-upaya tentunya. Kalau sebelum di luar persidangan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak pelapor juga, melalui salah satu kerabat kuasa hukumnya juga. Kami sudah melakukan pendekatan dan mungkin kami juga berharap juga bisa ada titik temu yang baik lah dengan Pak, pihak. Nilai kerugiannya berapa Pak? Kalau nilai kerugian ini klien kami didakwa dianggap menipu, dugaan penipuan 200 juta. Padahal yang asli dipakai ya, semuanya atau? Ya, kalau dilihat dari kronologis perkara dan fakta hukum yang ada, klien kami itu menerima uang itu adalah bagian dari fee komisi ya. Dikatakan komisi dari perantara, karena memang klien kami adalah sebagai perantara atau makelar, yang diantaranya sebenarnya bukan hanya klien kami, sebelumnya ada 5 orang lagi, dan nilai yang 200 juta itu yang 100 tadi itu adalah pihak penjual atau pemilik tanah yang berutang kepada klien kami. Jadi antara pihak penjual dan pembeli ini kan sudah dipertemukan secara langsung oleh klien kami. Untuk yang lainnya apakah jadi tersangka cuma satu orang ini aja Pak? Justru itu ironisnya yang kami juga sesalkan. Dalam hal ini pihak penyidik kepolisian Polrestabes Surabaya juga Kejaksaan Negeri ini
saya rasa melakukan kriminalisasi ya terhadap klien kami, karena dalam hal ini klien kami ini terdakwa ini hanya seorang diri, padahal faktanya kan bukan dia pun tidak tahu, tidak mengenal dari pihak pelapor ini siapa. Jadi yang mengenalkan itu awalnya bukan dari pihak Zainab sendiri. Yang mengenalkan ada lagi rekannya yang bernama Nyowili. Berarti junto 55-nya belum terpenuhi ya, belum terdeteksi ya Pak ya? Justru itu ya, betul. Kalau menurut pandangan kami dan fakta hukum yang ada jelas tidak mungkin ya kan begitu. Karena yang diterima pun oleh klien kami ini murni adalah 100 juta ini, nilai 100 juta ini yang diterima ini sepengetahuan penjual tanah juga pembeli, kan begitu. Dan atas suruhan pihak penjual itu pihak pembeli mentransfer kepada klien kami. Sebelumnya pihak penjual itu berutang 100 juta rupiah kepada klien kami. Jadi uang 100 juta itu adalah uang pembayaran hutang penjual kepada pihak klien kami. Dan yang 100 juta tadi itu dibagi-bagikan kepada 4 orang tadi. Itu faktanya begitu. Harapannya Pak? Harapan saya ya semoga klien kami ini bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, karena berdasarkan fakta hukum yang ada klien kami ini menurut kami, menurut hukum itu tidak layak untuk didudukan sebagai seorang terdakwa. Itu aja Pak. Saya analisa semua. Jadi kalau Udin itu menjual tanahnya miliknya dia, awalnya kan memang jelas tanahnya, petodenya jelas. Iya. Kemudian dicabut oleh pihak kelurahan. Dan setelah dicabut, Udin minta lagi uang lagi ke Nagasaki. Iya. Nah itu perlu diingat. Setelah dicabut minta uang lagi. Nah itulah yang dijadikan bisa untuk dikenakan penipuannya. Tapi kalau masanya Bu Ernawati ini pada saat suratnya masih sah. Suratnya kan masih sah di awal-awal. Tapi dia kan hanya perantara saja. Perantara loh. Bukan dia benar-benar terlibat Perantaranya aja. perantara makelar. Oke. Makelar itu mempertemukan, menjembatani Penjual antara pihak pembeli. penjual dan pembeli, dan itu terang-terangan semuanya. Wong nyang-nyangan, ngecek ke kelurahan juga, semuanya juga jelas. Transparan lah itu. Usai persidangan, Nagasaki menyampaikan kekecewaannya dan mendesak majelis hakim untuk menahan Zainab yang dinilainya tidak menunjukkan itikat baik. Saya minta terdakwa segera ditahan. Sebab, sebelum saya lapor polisi, dia menantang saya dengan bilang silahkan lapor, saya tidak takut, ujar Nagasaki. Ia juga membeberkan telah beberapa kali mengadakan pertemuan dan mediasi dengan terdakwa dan kuasa hukumnya yang selalu berujung tanpa hasil. Upaya damai tersebut, disebut Nagasaki hanya akal-akalan dan penawaran pengganti yang dianggap tidak layak. Saya sudah 3 kali pertemuan. Pertama ditawari 50 juta, lalu tetap sama 50 juta. Ketiga kalinya katanya mau damai 100 juta, tapi hanya dikasih 30 juta dulu dan sisanya diangsur. Terakhir malah ditawari tanah di Balung Panggang yang nilainya cuma 30 juta. Saya merasa dibohongi terus sama dia. Hoaks semua, ungkapnya kesal. Diketahui, dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Tanjung Perak, Estik Dilar Rahmawati, menjerat Zainab dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Sidang akan berlanjut ke agenda pemeriksaan saksi pada pekan depan. Pihak korban berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan rasa keadilan. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.